Teman-teman, saat ini kita berada dalam sebuah era perubahan yang sangat besar. Era di mana manusia berkolaborasi dengan robot dan juga berkolaborasi dengan teknologi yang namanya artificial intelligence, yang dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah pendidikan kita, dalam hal ini kurikulum pendidikan dari tingkat SD sampai universitas, siap mengadopsi perubahan ini? Karena perubahan ini adalah menyangkut bagaimana kita berinteraksi dengan mesin yang dimana mesin ini adalah sebuah mesin fisik, yaitu berupa robot. Jangan sampai ketika perubahan ini berlangsung, pendidikan kita gagap menghadapi teknologi baru. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras untuk menciptakan kurikulum yang tepat bagi generasi saat ini. Kita berada dalam sebuah era baru, yaitu era robotik, di mana manusia akan hidup bersama robot. Bagaimana manusia akan berinteraksi dengan robot, bagaimana manusia akan bekerja dengan robot, baik di kantor, di pabrik, atau di dalam ruangan atau di luar ruangan. Ini era kita saat ini, sementara kurikulum pendidikan kita belum menjangkau ke sana. Yang kita takutkan adalah terjadinya gap. Kita tertinggal lagi di dalam era baru tersebut. Oleh karena itu, kita berharap pakar-pakar pendidikan yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan memikirkan hal ini bersama, bahwa perubahan bukan akan terjadi, telah terjadi, dan ini sedang ada di depan mata kita. Jika kita siap, maka kita akan berhasil. Tetapi pertanyaan, jika kita tidak siap dan terlambat mengadopsi teknologi ini, yang akan dikorbankan adalah para siswa dari tingkat SD sampai SMA, dan juga mahasiswa atau mahasiswi di tingkat universitas. Perubahan ini luar biasa cepat. Saya berharap pakar-pakar pendidikan merespon perubahan ini. Jangan sampai kurikulum kita tertinggal dalam mengadopsi teknologi robotika. Bukan hanya membuat, tetapi bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan robot untuk menunjang aktivitas manusia, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Karena robot juga akan diciptakan menyerupai, walaupun tidak sepenuhnya, perilaku manusia. AI akan terus disempurnakan, AI akan terus mencari bentuk-bentuk baru. Inovasi AI tidak akan pernah berhenti, karena nanti manusia bekerja bersama robot bukan hanya di planet bumi, tetapi juga akan bekerja sama dengan manusia di luar angkasa. Apalagi manusia berencana akan menaklukkan bulan dan juga Mars sebagai tempat tinggal baru. Di sini kita dihadapkan bahwa kurikulum pendidikan kita harus mampu mengadopsi pemikiran-pemikiran baru dan juga teknologi baru. Oleh karena itu, perubahan yang sangat cepat harus juga direspon dengan cepat, juga dipikirkan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perubahan itu, sehingga generasi muda Indonesia yang masih sekolah di tingkat SD sampai universitas, yang kita kenal sebagai mahasiswa, itu siap untuk mengadopsi perubahan. Jika tidak, akan fatal, karena robot akan menjadi sebuah hal yang umum di dalam kehidupan kita. Bahkan di masa depan yang tidak terlalu lama lagi, robot bisa mengajar manusia.
dengan kecerdasan buatannya. Bisa juga nanti robot sebagai pendidik untuk membantu para guru dalam menerangkan materi-materi pelajaran sekolah dari tingkat SD ataupun sampai tingkat universitas, karena robot dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan akan dirancang untuk membantu produktivitas manusia, dan akan banyak nanti perusahaan-perusahaan robot yang menciptakan robot-robot cerdas yang ditujukan mengarah kepada kecerdasan manusia, bahkan mungkin lebih cerdas dari manusia itu sendiri. Dan ini adalah tantangan kita dan juga tantangan para ahli pendidikan, bagaimana merespon perubahan dengan cepat. Selamat datang di era robotik, dan selamat datang di mana manusia bekerja sama dengan robot dalam bekerja, hidup bersama, dan juga melakukan sebuah pekerjaan. Ini adalah era kolaborasi antara robot dan juga manusia. Semoga dengan penjelasan saya yang singkat, teman-teman semua bisa memahami pentingnya perubahan ini dan juga perubahan kurikulum pendidikan kita yang bisa mengadopsi perubahan yang ada. Terima kasih. Saya Septo Indarto dari Global Strategis.